Kembali lagi di Ruang Zaki. Akhir-akhir ini setelah kita melihat bagaimana demonstrasi soal jabatan 9 tahun yang dikali 3 periode menjadi 27 tahun untuk kepala desa mendapatkan respon yang beragam di publik. Ketika mereka kemudian dalam satu cuplikan video mengancam partai politik yang tidak mendukung jabatan 9 tahun dengan 3 periode ini akan dihabisi di desanya pada pemilu 2024, justru masyarakat netizen lebih kejam lagi mengancam para kepala desa kalau ternyata akhirnya digolkan jabatan 9 tahun 3 periode ini. Lantas kemudian apa sebenarnya yang semestinya menjadi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 soal desa? Pertama, banyak yang kemudian meminta agar kapasitas persyaratan menjadi calon kepala desa itu adalah sarjana S1. Kemudian yang kedua, upaya peningkatan kapasitas pendamping juga dalam dengan melalui afirmasi rekognisi pembelajaran lampau bagi pendamping desa untuk menimba ilmu hingga meraih pendidikan S1 dan S2. Ini sudah kita bahas kemarin bersama para rektor yang tergabung dalam Pertides, didampingi oleh Dirjen Dikti dan juga pada akhirnya dihadiri oleh Bapak Mendagri, karena afirmasi rekognisi pembelajaran lampau ini tidak hanya untuk pendamping desa, tapi juga untuk kepala desa, untuk perangkat desa, baik di level S1 maupun S2. Dengan berbasis pada pengalaman pendampingan, berbasis pada prestasi pendampingan, dan juga berbasis pada karya-karya pemberdayaan masyarakat desa. Sekarang lagi disusun silabi dan kurikulum dan silabi serta nilai konversi, sehingga nanti sore rapat lagi Pertides, kemudian besok juga dikebut terus, karena saya ingin kalau bisa di bulan Agustus di semester ganjil nanti bisa mulai dilaksanakan. Histori afirmasi pendidikan tinggi bagi desa itu dimulai pada 2019. Ada usulan agar Kades ada peningkatan kapasitas secara menyeluruh. Ini sangat rasional karena sebagai seorang leader harus terus melakukan upaya peningkatan kapasitasnya. Tidak boleh berhenti. Long life education, belajar seumur hidup. Nah, sementara belajarnya sudah belajar pengalaman. Dan itu memang luar biasa. Keberhasilan belajar itu lebih banyak justru pada pengalaman. Nah, permasalahannya keluar biasaan karena keberhasilan dari melalui belajar dari pengalaman tidak mendapatkan sertifikasi yang layak. Nah, itulah makanya perlu ada afirmasi pendidikan tinggi bagi desa. Ini menjadi penting kenapa? Karena sangat sulit ketika kemudian seorang kepala desa yang diberikan anggaran cukup besar lewat dana desa itu tidak memiliki kapasitas dan pengalaman yang komprehensif. Pengalaman di sini bukan hanya pengalaman empirik, pengalaman pergaulan, pengalaman hidup, lamanya hidup di desa itu, tetapi pengalaman intelektual, pengalaman berjejaring ini menjadi sangat penting untuk seorang kepala desa. Bagaimana tidak? Kepala desa harusnya punya kemampuan sebagai lobbyist. Dia harus mampu membawa bukan saja mengandalkan anggaran dana desa, tetapi juga investasi ke desanya. Bagaimana dia bisa menghadirkan banyak para pengusaha untuk berkolaborasi dengan pengusaha lokal untuk membangun satu master plan agar kemudian desa itu punya ciri khas dan punya infrastruktur yang baik, pembangunan yang baik, proyek-proyek mercusuar yang kemudian itu bisa mengangkat kemampuan ekonomi warga desanya. Karena tanpa kemampuan lobbyis, maka kepala desa ya hanya menjalankan rutinitas selama 6 tahun itu. Dia hanya datang ke desa jam 10 pagi lalu pulang jam 12 siang. Dan isinya adalah keluarga-keluarganya. Dan ini yang kemudian membuat akhirnya dana desa sebesar apapun itu tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan desa yang ada di Indonesia. Yang kedua, tentu saja menjadi sarjana ini bukan alasan yang dibuat-buat, bukan persyaratan yang mengada-ngada.
Tetapi dengan dia menjadi sarjana, maka selama dia menempuh pendidikan dari SD, SMP, SMA, sarjana S1, dia memiliki pengalaman intelektual. Bukan saja pengalaman tentang kehidupan, bergaul dengan tetangga dan lain sebagainya, tapi pengalaman intelektual. Pengalaman intelektual ini juga memberikan wawasan kepada kepala desa tentang bagaimana dunia yang baru. Karena jangan salah, China itu, Tiongkok, dia juga membangun desa-desa dan kota-kota masa depannya. Artinya kepala desa Tiongkok itu bukan kepala desa yang miskin ide dan gagasan. Justru malah mereka punya badan usaha milik desa yang bisa merakit pesawat terbang. Kalau bukan karena pengalaman intelektual, lantas apa lagi? Nah, pengalaman intelektual itu bisa lahir ketika dia mau mengenyam pendidikan sarjana S1. Nah, dari perjalanan intelektual itulah kemudian dia bisa menemukan banyak jejaring. Apakah itu politisi, apakah itu pengusaha, apakah itu cendekiawan, apakah itu juga para kaum intelektual yang lain. Sehingga kemudian dia bisa ketika menggunakan dana desa itu dikerjakan dengan orang-orang yang ekspertis. Misalnya membangun ekonomi desa, dia bisa memanggil dan membangun kerjasama dengan para pemikir bidang ekonomi yang tepat. Ketika merancang misalnya peraturan desa, dia bisa memanggil para ahli hukum untuk merancang sebuah peraturan desa yang memang tepat untuk bisa diimplementasikan di desanya, bukan mengcopy paste peraturan desa yang ada di desa lain ke desanya sendiri. Atau ketika dia ingin membangun infrastruktur, maka dia bisa memanggil para engineer, ya, arsitek dan lain sebagainya, agar kemudian pembangunan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, yang lainnya adalah persyaratan soal menjadi kepala desa itu sebelumnya adalah orang yang sudah tinggal sekian tahun di desa itu, atau kalau boleh dibilang adalah putra daerah. Nah, persoalannya memimpin desa dengan menjadi seorang politisi di tingkat kabupaten, kota, gubernur sampai nasional ini jelas berbeda. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan, desa ini membutuhkan treatment yang berbeda. Dia layaknya sebuah korporasi sebenarnya. Bagaimana kemudian sebuah perusahaan itu akan menjadi maju atau tidak, bukan persoalan dia adalah orang asli atau tidak, tapi soal kemampuan memanage sebuah perusahaan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kepala desa ini seharusnya punya background manajerial dan kepemimpinan yang baik. Bukan soal dia berasal dari desa itu atau tidak, tetapi kemampuan dia dalam menjadi seorang arsitek ekonomi itu menjadi lebih penting dibandingkan persoalan asal-usul dari orang ini. Karena ketika kemudian dia mampu menciptakan sebuah desa yang memiliki kapasitas dan prestasi yang baik, maka di dalam proses itu dia sebenarnya sedang melakukan regenerasi, melahirkan orang-orang lokal, orang-orang asli untuk punya kapasitas yang sama dengan dia. Kalau mereka belum menjadi seorang sarjana, maka kepala desa yang memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan ini, dia sedang berusaha untuk membuka akses pendidikan, beasiswa, agar kemudian orang asli itu bisa punya kemampuan cakrawala yang baru, melihat dunia luar seperti apa, membaca masa depan seperti apa, sehingga kemudian satu hari dia bisa kembali ke desanya, dia punya kemampuan dan keinginan untuk kemudian membangun desanya lewat sebuah jabatan namanya kepala desa. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya jauh lebih substantif dibandingkan bicara soal memperpanjang sebuah jabatan. Kenapa demikian? Karena kita butuh bukan saja orang yang lama menjabat, tetapi orang yang kompeten dalam menjabat jabatan itu, yaitu kepala desa. Nah, kalau 74.000 desa ini bisa melahirkan kapasitas seorang kepala desa yang baik, maka tentu saja itu akan membantu proses percepatan pembangunan bangsa ini yang dimulai dari desa. Karena tentu saja kita berharap bahwa membangun Indonesia dari pinggiran itu bisa dimulai dengan membangun kapasitas seorang kepala desa. Kita tidak mungkin menyerahkan dana desa kepada orang yang tidak kompeten, kepada orang yang hanya memburu uang dana desa tanpa memikirkan soal akan jadi apa dana desa ini. Tetapi kita ingin dana desa ini bisa dipegang, dikelola, dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat lewat seorang kepala desa yang punya kemampuan untuk memimpin desa-desa yang baik di masa depan.
Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.